Oke, selamat pagi Oke, pagi Bapak. menjelang siang, Mbak. Ya, Oke, ya, sebenarnya perkenalkan kami ya, dari tim PPKH Mika Ormawa hmm, Universitas Bidar. ya. Perkenalkan saya Mufliha, biasa dipanggil Lili, dan Ah, rekan ah, saya. Saya Mela. inilah, Ya, 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 siap. di sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk Ya, kebutuhan hmm, proposal kami. ya, jangan sulit-sulit ya. Oke, boleh. Oke, mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiono Bandurjo, selaku Kepala Desa Bandurjo yang mana sangat dicintai oleh rakyat saya. Masya Allah. Dan tentunya saya lahir di Bandurjo, besar di Bandurjo, juga berjuang di Bandurjo untuk rakyat Bandurjo tercinta. Baik. Itu, ya, ya. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya, mungkin Bapak boleh menjelaskan tentang geografis Desa Bandung Rejo. oke. Geografis Desa Bandurjo dengan ketinggian dari permukaan laut 1.200, yang mana itu dari permukaan laut. Maka dari itu di sini suasana agak dingin, apalagi menjelang di ujung kemarau ke depan Agustus ya kan. Tapi ini masih musim penghujan juga. Oke, itu untuk geografisnya. Kalau untuk dusun yang ada di sini, Pak? Untuk dusun Desa Barujo ada 9 dusun. Dari atas ada dusun Noyogaten yang dekat SMK. Di sana juga dekat Embung juga. Di sana ada dusun Bakalan, ada dusun Pendem, ada dusun Citrogaten, ada dusun Brongkol namanya, ada dusun Soromayan, ada dusun Kenanggan, ada dusun Gayares, dan salah satunya dusun Bandurjo ini. Jadi 9 dusun Bandurjo. Dan sementara RT ada 41 RT dan 18 RW di sini. Itu Mbak Ali. Kalau untuk pekerjaan utama penduduk Desa Bandung Rejo ini mayoritas apa ya? Iya, ini mayoritas pekerjaan utama di sini hampir 90% petani. Ya, sedikit ada pedagang, ada juga pedagang kaki lima juga ada, cuman seberapa. Jadi mayoritas petani di sini. Hortikultura salah satunya adalah cabai, tomat, kobis, dan lain sebagainya, tapi hortikultura. Oke, berarti untuk sumber daya alam selain hortikultura itu apakah ada yang lain, Pak? Oke, untuk sumber daya alamnya peternakan ada. Kalau potensi seni dan budaya itu juga sumber alam juga. Oke. Itu dusun ada seni dan budaya. Keagamaan ada sholawat rohana. Dalam seninya ada yang lebih unggul di sini, ada seni Soreng 14.7, ada TWB Turogowai Budoyo, itu mengandung banyak seni di situ. Ada seni Soreng, ada seni Rodat, Tobai Ireng Jaranan, itu masuk di dalam dusun Bandurjo sendiri. Sebenarnya dusun yang lain juga ada itu. Hampir ada 6 dusun yang ada potensi seninya. Aiwares ada Waro, Sorokan ada Kuda Lumping, baru ada Tobai Ireng dan lain-lain tadi. Bakalan ada Soreng, tapi kreasi sendiri. Terus Noygaten ada Bugis, ada seni Waro, Sore, dan lain-lain. Di sana juga ada. Itu yang barisan selatan, itu di sana ada selawat-selawat. Kalau selama Bapak menjabat sebagai lurah di Desa Bandung Rejo ini, Ya. apakah permasalahan yang muncul? Oh, banyak sekali, Mbak. Banyak sekali masalah. Ini luar biasa masalahnya, sesuai alam juga. Tapi dari awal yang sulit kita pecahkan masalah itu juga tentang pendidikan, Mbak. Pendidikan di sini banyak masyarakat saya, kalau mulai akhir-akhir ini sudah ada yang kuliah, Mbak. Tapi selama ini banyak yang SD putus sekolah. Sementara sekarang kita gerakan dengan perangkat desa agar di SD itu sempat ke SMA, jenjang ke depan bisa ada salah satu yang kuliah, itu untuk masa depan di Bandurjo. Bahkan sesuai visi misi Bupati, setiap tahun juga harus ada anak-anak sarjana. Maka kita gerakkan kerjasama dengan RT RW setempat, Mbak, demi
permasalahan yang ada di desa saya. Salah satunya pendidikan istimewa dan mumet kayak Pak Lurah Iya. karena itu segalanya itu Oke. buat saya. Untuk kesehatan, alhamdulillah pemerintah kabupaten juga sudah sesuai visi misinya sehingga bisa mengangkat ekonomi dengan adanya jamin bayar rumah sakit sekarang tidak, itu kan juga luar biasa. Itu visi misi bupati yang sekarang. Tapi tentunya kita harus seiring sejalan dengan visi misi beliau karena kemajuan desa adalah PR juga dari kabupaten dan pusat. Sementara relasi Pak Lurah Bandurjo ini juga sebenarnya sudah sampai ke atas, cuman potensi yang ada dan kita kembangkan dengan banyak permasalahan di desa, termasuk pernikahan dini, termasuk gagal panen harus seperti apa, termasuk utamanya juga pinjol dan lain-lain untuk permasalahan anak muda. Apalagi sekarang aplikasi di handphone itu kan luar biasa. Permasalahan yang sangat sulit untuk dicerna, untuk dicarikan solusi yang terbaik gitu. Tapi utamanya di pendidikan itu, Pak, sebetulnya. Ketika kita pintar, nggak mungkin kita terkena hal-hal semacam itu. Gitu. Oke, kalau misal dari beberapa permasalahan tersebut, sejauh mana faktor pendidikan itu mempengaruhi, contohnya seperti pernikahan dini gitu? Iya, jadi sangat berpengaruh tentang pendidikan, Mbak. Sementara kadang karena kurang pendidikannya, cuma lihat itu masih kecil juga menikah, saya pengen nikah Pak sama orang tua. Sementara di desa juga repot, Mbak. Ketika kita tidak rekom, rakyat cermin yang belakang ya Pak, hamil duluan. Ketika kita rekom, nanti yang bertanggung jawab siapa? Itu dampak dari pernikahan dini di situ, Mbak. Kadang anak nekat dari SMP mungkin lihat yang tidak bagus ya, mungkin ada hal-hal yang seperti itu, senonoh dan lain-lain. Mungkin juga karena dari situ juga pernikahan dini tercipta. Bahkan pemerintah desa kewalahan, Mbak, itu ya, karena mencegah itu kan Pak Lurah tidak bisa tiap hari bersama rakyat. Kadang anak-anak kemana juga nggak pamit sama Pak Lurah kan, Mbak, itu menjadi permasalahan juga. Sementara ketika terjadi permasalahan juga Pak Lurah juga yang repot penulisan suratnya. Karena kan nikah yang benar-benar sesuai pemerintah itu kan harus 19 tahun. Kadang pernikahan dini 15 tahun, 16 tahun, masih 3 tahun. Pemerintah desa juga sulit, Mbak, itu. Terjebak dengan kehanan seperti itu, pemerintah desa sulit. Kita rekom salah dengan pemerintah. Kita dispensasi sidang. Jika nanti SDM anak-anaknya juga berat. Itu jadi menjadi sebetulnya signifikan, Pak. Menuju ke pendidikan juga. Iya kan, untuk menuju pendidikan ketika anak itu lahir dengan sesuai harapan mungkin masih kita bisa tututi ya. Tapi ketika nanti lahir dengan kurang tinggi, kurang berat badan, yang dinamakan sekarang apa itu? Stunting. Ya, stunting itu juga program yang luar biasa di kabupaten. Dan itu benar-benar terjadi di masyarakat, Mbak. Itu harapan, itu ke depan juga stunting bisa kita atasi dengan bahan-bahan yang proteinnya tinggi untuk termasuk sekarang juga ada program MBG, semoga sesuai harapan Pak Presiden untuk bisa mencerdaskan anak bangsa kita. Kalau mungkin hal-hal itu kan lebih pandai mereka yang di atas, untuk yang di desa cuma mengawal program-program pemerintah agar sesuai harapan pemerintah. Ini juga untuk masyarakat kita. Gitu, Mbak, harapannya. Kalau dari dampak minat pendidikan yang mungkin cukup rendah di Desa Bandung Rejo terhadap beberapa potensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu ada apa saja? Apa, Mbak, maksudnya? Dampak minat pendidikan yang rendah kan mayoritas lulus SD. Nah, dampak dari pendidikan yang rendah itu terhadap potensi yang ada di Desa Bandung Rejo ini apa? Ya, contoh ya, Mbak. Contoh dengan adanya SDM yang rendah, itu ketika warga saya ingin punya pekerjaan yang agak mudah mencari uang, juga dampak yang paling negatif sekali, Mbak, karena kesulitan untuk mencari nafkah masa depan anak-anaknya.
Maka di pendidikan juga akan sulit. Rasa sekolah ujung-ujungnya ya rapi. Oh, iya. Bahasa Jawa nih gitu, Pak. Iya tadi, rasa sekolah ujung-ujungnya rapi. Sementara sekarang alhamdulillah Pak Lurah juga bisa memberikan contoh yang anak saya kebetulan juga kuliah di Untidar, yang mana sekarang sudah di kementerian. Nah itu baru masyarakat akan agak sadar. Pak Lurah itu isolin biaya dari sekolah itu dan sebagainya. Akhirnya kita masuk ke situ, ranah situ permas itu yuk goten-goten Pak Bu. Sementara kalau kita ikhtiar bareng-bareng, insya Allah anak kita juga bisa, semuanya bisa. Yang penting kita baik juga sama anak-anak mahasiswa supaya nih anak kita juga bisa jadi mahasiswa gitu. Dengan bahasa-bahasa seperti itu, alhamdulillah ini mulai tertanam pendidikan. Iya, karena setelah saya menjabat kepala desa, setelah saya telaah, ternyata ujung utama masa depan Indonesia itu adalah pendidikan. Segala sesuatu ketika pendidikan sesuai harapan bangsa, insya Allah bangsa kita juga maju, desa kita juga akan bisa maju. Artinya masalah utama adalah pendidikan harus kita sesuai harapan bangsa. Itu Pak. Oke, terakhir Bapak, untuk harapan Bapak dengan adanya PPK Ormawa HMIK untuk Desa Bandung Rejo terkait permasalahan seperti lalu hasil tani yang harganya kurang stabil dengan pernikahan dini dan kesenian, kira-kira apa saja nih Pak? Oke, harapan saya selaku Kepala Desa Bandung Rejo cukup banyak harapan saya. Dengan hadirnya dari HMIK dari Untidar ini banyak harapan saya. Harapan apa yang menjadi kendala permasalahan di desa kami bisa terselesaikan dari ide-ide dari mahasiswa ini, dari Untidar, dari HMIK, yang mana insya Allah permasalahan saya bisa terurai. Salah satunya tentang pendidikan. Harapan ada sosialisasi bagaimana dari panjenengan, juga kerjasama dari panjenengan juga tentang kesenian. Mau dibawa kemana Desa Bandung Rejo tentang kearifan lokal yang ada, walaupun ada kekurangan, insya Allah juga ada yang potensi, ya kan, tentang harga sayur yang kadang meledak. Kerjasama dari HMIK Untidar, tentunya dengan kehadiran mahasiswa Untidar ini bisa memberikan solusi masa depan Desa Bandung Rejo tercinta, Desa Bandung Rejo menjadi go internasional. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga bermanfaat untuk desa kami tercinta. Amin. Bandung Rejo. Syukur.